Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Topik kita hari ini, jujur aja ini benar-benar masalah hidup dan mati. Kita bakal ngebahas realitas dari kegawat daruratan ibu hamil, khususnya tentang sistem rujukannya. Pernah kebayang nggak sih gimana jadinya kalau teori manis di atas kertas harus diuji langsung di lapangan pas nyawa benar-benar jadi taruhannya? Nah, kita bakal bedah tuntas gimana sih kerangka kerja medis ini bisa bertahan atau malah kewalahan di bawah tekanan yang luar biasa berat. Yuk, kita mulai. Oke, mari kita lihat peta jalan kita hari ini. Kita akan bahas 6 hal. Pertama, tantangan rujukan maternal. Kedua, soal peran tim dan kepemimpinan. Ketiga, pemantauan dan dukungan bersama. Lanjut ke komunikasi waktu nyata. Terus, kita lihat hambatan konteks dunia nyata. Dan terakhir, ketahanan dan adaptasi lokal. Kita masuk ke bagian pertama, tantangan rujukan maternal, taruhan tinggi dan margin tipis. Coba bayangin situasi ini. Ada seorang ibu hamil dengan komplikasi parah. Margin kesalahannya benar-benar tipis banget antara hidup dan mati. Tenaga kesehatan di puskesmas atau desa itu harus bikin keputusan dalam hitungan detik. Nah, kalau di buku teks, ada sistem yang namanya team steps. Sederhananya, ini tuh kerangka kerjasama tim medis yang diciptain buat ngurangin human error dan ningkatin keselamatan pasien. Sistem ini ngatur semuanya dengan rapih. Siapa yang jadi pemimpin, gimana cara komunikasinya, dan gimana saling dukungnya. Semuanya terstruktur. Tapi, tunggu dulu. Apa jadinya pas teori buku teks yang super rapi ini ketemu sama realitas di lapangan yang seringkali nggak bisa ditebak? Maksud saya gampang banget kan punya pedoman ideal di ruang kelas yang nyaman, tapi coba terapin itu di puskesmas pelosok tengah malam dengan alat seadanya. Pasti ada ketegangan yang nyata antara kerangka medis yang diidealkan dengan realitas di lapangan yang, jujur aja, sering banget serba kacau balau. Nah, ini ngebawa kita ke bagian kedua, peran tim dan kepemimpinan. Tepatnya ketika hierarki terpaksa berubah. Yang paling menarik dari gambar ini adalah kontrasnya. Di atas kertas, kepemimpinan itu udah ditunjuk secara formal. Dokter lah yang seharusnya jadi pengambil keputusan klinis. Itu yang di kiri. Tapi coba lihat yang di kanan. Di lapangan, realitas situasional langsung mengambil alih. Dokter tuh seringnya nggak standby di tempat, cuma on call atau siap ditelepon. Akibatnya, bidan senior dan staf yang kebetulan ada di depan mata, yang sering disebut tim merah, langsung bertransformasi jadi pemimpin fungsional. Mereka lah yang nge-handle keputusan krusial detik itu juga. Dan bisa ditebak, karena pemimpinnya geser, batasan tugasnya juga ikutan blur kan? Secara teori ada pembagian tim hijau, kuning, dan merah. Tapi prakteknya, tim hijau yang harusnya ngurus administrasi, tiba-tiba harus turun tangan ngelakuin tugas tim merah karena emang lagi kurang orang. Belum lagi soal sopir ambulans. Mereka ini kan penting banget ya perannya. Tapi lucunya, ketersediaan mereka malah nggak terintegrasi sama sekali ke dalam susunan tim rujukan formal. Nggak masuk akal kan? Padahal tanpa mereka, rujukan gak bakal jalan. Alih-alih keputusan yang diambil dalam hitungan detik, prosesnya malah sering berliku kayak gini. Langkah pertama, bidan harus nelpon dokter jaga dulu. Langkah kedua, nunggu diskusi di grup WhatsApp. Dan langkah ketiga, ini yang paling bikin gregetan, nunggu persetujuan keluarga. Jadi meskipun tim medis udah mutusin, pasien harus segera dirujuk, mereka tetap harus nahan napas nunggu keluarga bilang iya. Bayangin aja, waktu yang berharga terbuang cuma buat birokrasi lapangan ini. Pasien keburu makin drop. Lanjut ke bagian ketiga, pemantauan dan dukungan bersama. Gimana rasanya bekerja di bawah tekanan yang luar biasa berat? Oke, sekarang posisikan diri Anda di dalam ambulans. Pasien lagi ngalamin preeklamsia berat, pendarahan hebat, atau bahkan shock. Anda dituntut untuk terus memantau kondisinya. Masalahnya, itu susah banget dilakuin kalau kondisi ambulansnya jauh dari kata ideal. Gimana mau mantau detak jantung atau tensi dengan akurat kalau kendaraannya goyang-goyang parah gara-gara jalanan desa yang berlubang? Belum lagi kalau nggak ada AC. Bener-bener tekanan fisik dan mental yang numpuk jadi satu. Coba dengerin kutipan yang satu ini. Penolakan pasien menciptakan penderitaan moral. Ini dalam banget loh. Coba bayangin, Anda adalah bidannya. Anda tahu persis apa tindakan yang bisa nyelamatin nyawa si ibu ini. Tapi keluarganya nolak buat dirujuk. Anda punya ilmunya, punya alatnya, tapi tangan Anda seolah diikat. Ketidakberdayaan ini tuh ninggalin luka psikologis dan beban moral yang sangat-sangat berat buat para tenaga kesehatan kita. Dengan beban seberat itu pastinya butuh backup dong. Sayangnya, sistem formal yang ada di sebelah kiri nyaris nggak ada. Nggak ada sistem staf cadangan yang jelas. Terus solusinya gimana? Ya mereka banting setir ke dukungan informal di sebelah kanan. Murni ngandelin jejaring pribadi. Nelpon dokter lain yang sebenarnya lagi off. Nyari supir tembakan dari warga. Pokoknya muter otak pakai cara apa aja supaya si pasien bisa segera dipindahin. Mereka literally bikin jaring pengaman mereka sendiri.
Dan ini bawa kita ke bagian keempat, komunikasi waktu nyata. Pertarungan sengit antara format SBAR dan WhatsApp. Nah, ini ngasih lihat dengan jelas gimana bedanya teori sama praktek. Di pelatihan, tenaga kesehatan diajarin buat pakai metode SBR yang terstruktur rapi untuk ngelaporin dari puskesmas Ponet ke rumah sakit. Tapi pas di lapangan, kecepatan itu segalanya. Makanya WhatsApp jadi andalan. Di sebelah kanan, daripada ribet ngisi formulir laporan yang panjang-panjang, mending jepret foto buku rekam medis terus kirim via chat. Praktis banget kan di saat lagi genting-gentingnya. Tapi ya, kepraktisan ini bukannya tanpa harga mahal. Karena pakai WhatsApp dan nggak ada standar yang seragam, kesenjangan komunikasi sering banget terjadi. Bayangin, sinyal jelek, pesannya ketunda, rumah sakit rujukan akhirnya nerima pasien dengan info klinis yang nggak lengkap pas serah terima, dan yang paling bahaya, kadang pasien datang tanpa didampingi bidan yang ngerti kronologinya. Kalau rantai komunikasinya udah putus gini, risikonya fatal banget. Lanjut ke bagian kelima. Hambatan konteks dunia nyata. Rintangan-rintangan fisik yang emang nggak bisa digeser begitu aja. Perhatikan tabel ini sebentar. Semua masalah operasional tadi itu makin runyam gara-gara hal-hal di luar kendali mereka. Mau sekeren apapun kerangka kerja yang dibikin di atas kertas, itu nggak bakal bisa ngelebarin jalan desa yang sempit dan berlumpur. Sistem nggak bisa secara ajaib nyiptain dokter yang lagi cuti atau ngademin ambulans yang kepanasan di siang bolong. Ini adalah tembok beton berupa realitas infrastruktur dan geografis yang tiap hari harus ditabrak sama garda terdepan kita. Tapi tahu nggak apa yang kadang jauh lebih susah ditembus daripada jalanan berlumpur? Kendala budaya. Ini fakta yang bikin elus dada. Meskipun tim medis udah kerja super cekatan, semuanya bisa mandek total kalau suami atau keluarga pasien mutusin, nggak usah dirujuk. Banyak masyarakat yang takut duluan ke rumah sakit atau ngerasa kondisinya nggak separah itu karena kurangnya edukasi. Jadi ada hambatan budaya besar yang seolah-olah punya hak veto buat ngebatalin semua tindakan penyelamatan nyawa. Oke, bagian ke-6 dan terakhir kita, ketahanan dan adaptasi lokal. Gimana improvisasi itu menyelamatkan nyawa? Jadi, dengan tumpukan masalah yang kayak gunung tadi, hierarki yang nggak jalan, komunikasi ngadat, jalanan ancur, sampai ngerayu keluarga, kenapa sistem ini nggak langsung ambruk? Poin krusialnya adalah ini. Sistem ini bertahan bukan karena panduan buku teksnya sempurna. Sama sekali bukan. Sistem ini tetap jalan murni karena daya juang dan ketangguhan luar biasa dari orang-orang di dalamnya. Mereka ngandalin improvisasi lokal secara instan, koordinasi jalur belakang, dan insting tajam para bidan dari pengalaman bertahun-tahun di lapangan. Pada akhirnya, ini semua soal nilai kemanusiaan, teman-teman. Di lapangan, ada bidan yang belum tidur tapi harus ngurus pasien sekaligus beresin administrasi. Ada sopir ambulans yang tidak cuma nekan pedal gas, tapi ikut gotong-gotong pasien atau nenangin keluarga yang lagi panik. Sistem medis ini ibaratnya berdiri tegak, bertumpu di atas punggung mereka yang rela kerja double-double, saling nutupin kekurangan satu sama lain di bawah tekanan yang nyaris nggak masuk akal. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran terakhir yang cukup menohok. Kalau sebuah sistem bisa terus berjalan cuma karena ketangguhan stafnya, bukan karena desain strukturalnya yang bagus, lalu gimana caranya kita mendesain ulang sebuah kerangka kerja yang benar-benar ngebantu mereka di lapangan? Bukan cuma sekedar indikator yang dipakai buat ngasih nilai betapa susahnya perjuangan mereka. Ini tantangan nyata banget loh buat kebijakan medis kita ke depannya. Apa pandangan kalian soal ini? Menarik kan buat direnungin? Oke, sampai di sini dulu ya sesi bedah materi kita kali ini. Semoga bermanfaat.